Awal pertama mulai usaha ini dimulai tahun 1989. Awalnya usaha ini tidak disengaja, dari hobi ibu yang merupakan generasi pertama yang sering dipanggil oleh tetangga, saudara untuk membuat masakan-masakan untuk acara hajatan atau PKK. Karena mereka banyak yang menyukai, akhirnya mereka juga menyarankan kenapa tidak menerima pesanan atau box-box makanan yang bisa dibawa ke tempat-tempat lain gitu. Akhirnya ibu memutuskan untuk memulai usaha ini dan hanya dibantu oleh satu orang serta dibantu oleh adiknya. Setelah melewati beberapa waktu, ternyata dirasa kurang maksimal. Akhirnya ibu meminta tolong sama bapak yang notabene masih bekerja untuk berhenti kerja dan membantu ibu melanjutkan usaha ini. Setelah bapak ikut berkecimpung di usaha ini, akhirnya mencoba untuk membuat inovasi. Pada saat itu banyak usaha sejenis tapi belum ada namanya. Akhirnya mereka biar bisa dikenal, membuat nama atau brand Liska. Liska sendiri itu sebenarnya adalah gabungan nama dari bapak dan ibu, yaitu Sulis dan Liha. Jalannya waktu, mereka banyak yang menyarankan untuk membuat toko. Untuk hambatan waktu usaha pertama adalah banyaknya, maksudnya kurangnya modal, terus sumber daya alam, sumber daya manusia maksud saya, yaitu karyawan yang harus diajarin dari awal. Banyak sekali yang belum bisa dan banyaknya informasi yang tidak dapat diakses seperti sekarang ini. Untuk hambatan yang sekarang, banyak sekali pesaing-pesaing yang mempunyai usaha sejenis dan bahan baku yang semakin mahal. Untuk SDM sendiri, kadang-kadang karyawan setelah dibina dan udah bisa sendiri membuka lapangan sendiri atau keluar masuk. Kalau untuk PKL dari sekolah-sekolah sering sekali dan kami sangat terbuka untuk adik-adik yang ingin belajar. Tidak ada istilahnya kayak rahasia-rahasia resep atau cara-cara. Kami sangat mengapresiasi anak-anak yang ingin belajar. Jadi untuk SMK kami mempunyai kerjasama dengan SMK banyak. Insya Allah tiap tahun pasti ada PKL. Biasanya anak-anak PKL yang mempunyai skill bagus dan mereka berminat untuk melanjutkan kerja setelah lulus, kami sangat mempertimbangkan karena itu juga nilai plus untuk bisa bekerja di sini. Dalam usaha ini, alhamdulillah kami pernah ditipu, terutama waktu awal-awal. Seringnya orang yang memesan tetapi lewat telepon, setelah dikerjakan ternyata itu hanya kayak guyon, semacam guyon gitu. Jadi tidak diambil atau tidak dibayar. Bahkan sudah ada yang sampai diantar ke tempat tujuan. Tapi untuk semacam itu bukan menjadi kami terus patah semangat. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pelanggan dan selalu berhusnudon tidak terjadi seperti itu lagi. Kalau untuk pengembangan usaha sendiri, kami mempunyai 2 toko yang awalnya baru mulai dibuka tahun 2004 dan yang kedua 2009. Itu semua atas saran-saran dari para pelanggan, terutama pelanggan dari perkantoran yang mereka menginginkan sewaktu-waktu ada acara dadakan bisa langsung membeli. Kalau nilai tambah Liska sendiri, saya rasa Liska selalu memberikan yang terbaik dengan menyajikan kualitas yang terbaik, bahan baku yang terbaik,
Dan kemungkinan karena Liska termasuk pionir di usaha perkulineran di Jepara. Untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan, Liska berusaha memberikan yang terbaik seperti membuat pesanan tepat waktu dengan melakukan delivery juga, membangun hubungan baik dengan pelanggan baru maupun pelanggan lama, dan juga memberikan bonus-bonus. Apabila bahan baku naik, biasanya kami tidak melakukan kenaikan harga langsung, tidak. Kami berusaha mempertahankan harga dengan mencari bahan yang sejenis dengan kualitas sama, tapi kemungkinan dengan harga yang lebih di bawahnya, gitu, lebih murah. Tapi tetap kami melakukan yang terbaik. Untuk pemesanan rata-rata perharinya sekitar 500 sampai 1000 box. Itu belum termasuk yang jual di outlet-outlet. Sebenarnya untuk menghadapi masa sekarang ini, kami berusaha tetap sesuai zaman. Jadi kami menggunakan Facebook, IG untuk media promosi juga. Jadi ada IG Liska dan Facebook Liska Bakery. Untuk para pengusaha baru yang ingin memulai usaha di bidang kuliner, saya sarankan tetap berusaha, semangat, jangan putus asa, tekunin usaha itu, selalu melakukan inovasi dan jangan patah semangat. Insya Allah tetap ada hasil yang ada hasil yang baik. Kami menjadikan pengalaman-pengalaman zaman waktu ditipu itu sebagai pengalaman yang sangat berharga. Akhirnya setelah dari pengalaman tersebut, kami memutuskan semua pesanan yang tidak dikenal tidak bisa langsung lewat telepon, tapi harus menggunakan DP. Tapi untuk pelanggan lama, biasanya kami tetap percaya. Kalau usaha ini dari kecil, dari usaha rumahan, dari cuman ada 1-2 karyawan, sampai alhamdulillah ini sampai 35 sampai 40 karyawan. Usaha ini sudah cukup lama, tapi masih termasuk tradisional. Itu termasuk salah satu hambatan apabila ada pesanan yang tiba-tiba karyawan yang menguasai untuk pembuatan makanan itu tidak masuk. Biasanya kami mempunyai 2 karyawan atau cadangan, yang satu untuk membackup apabila ada karyawan yang sakit dengan cara tiba-tiba atau izin. Jadi insya Allah kami berusaha untuk bisa memenuhi semua pesanan, kecuali apabila tidak ada yang backup, akhirnya dari kami sendiri bisa turun tangan. Karyawan rata-rata adalah orang Jepara dan sekitarnya, ada yang luar Jepara seperti Purwodadi, Demak, dan Kudus. Kalau yang Purwodadi atau yang luar kota, biasanya kami menyediakan tempat untuk tidur di tempat sini juga. Dan kalau yang daerah Jepara, memang biasanya pulang pergi. Tapi untuk pengusaha lain, kalau sampai itu terjadi, tetap berusaha berpikir positif, tetap berusaha, nanti pasti ada hasil yang terbaik. Kurangnya konsistensi para pengusaha sekarang, saya rasa menjadi salah satu penyebab orang gagal dalam bidang kuliner. Dan kemungkinan sekali mereka tidak mau menerima kritikan dari para pelanggan. Sebenarnya pelanggan adalah guru yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita dikasih saran, kritik, jadikan itu sebuah masukan yang sangat baik untuk kita. Tonton terus channel YouTube Cap Jempol.